Sobat Ngobras, ketemu lagi nih di podcast berikutnya. Kali ini saya nggak ngomongin tentang HSE ataupun APD. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sama yang punya Atmosfer. Di mana Atmosfer itu tempat yang bisa saya pakai untuk podcast. Karena saya penasaran, akhirnya saya menghubungi beliau yang punya untuk ngobrol-ngobrol. Karena pasti Sobat Ngobras akan tertarik bagaimana anak muda bisa punya usaha. Nah, nanti kita akan mengulik bagaimana kalian-kalian yang masih muda-muda itu terinspirasi. Selain jadi safety officer bisa juga jadi pengusaha kopi. Oke, Sobat Ngobras, mari kita langsung tanya. Selamat sore Non. Sore. Sore ini dengan yang punya Atmosfer ya? Iya, betul. Iya. Silakan memperkenalkan diri. Jadi namaku Yumna Nahdarum, biasa dipanggil Yumna. Aku mahasiswa semester 1 Universitas Diponegoro, jurusan Ilmu Komunikasi. Undip, jurusannya aja Ilmu Komunikasi. Sobat Ngobras, biar kita kelihatan mukanya dan suaranya bagus. Gimana Non kalau kita buka? Oh, iya. Iya, oke, siap. Jadi balikan lagi nih, namanya tadi siapa? Nama aku Yumna Nahdarum, Kuliah di? Universitas Diponegoro. Baru masuk ya? Iya, maba. Jadi Sobat Ngobras, sebetulnya ini temannya anak saya juga, satu angkatan dari SMA 4 Kabupaten Tangerang. Jadi SMA 4 Kabupaten Tangerang ini lulusan-lulusannya keren, banyak diterima di Universitas Negeri. Jadi Non Yumna ini kan pemilik Atmosfer Cafe ya. Nah, Atmosfer Cafe itu segmennya itu buat anak muda atau untuk siapa? Tadinya tuh awal buka tuh kita maunya ngincernya anak muda karena kan di Citra ini yang ini anak muda gitu kan. Cuman kayak ngelihat konsepnya sebesar ini kalau cuma buat ngincer anak muda kayaknya sayang kan. Sayang, akhirnya kita nyediain makanan segala macem biar kita nih segmennya nggak cuma ke anak muda tapi juga ke keluarga atau orang kerja yang buat meeting atau apapun. Jadi kayak kita maunya segala segmen tuh masuk. Nah, ini cocok nih jurusan komunikasi. Dia baru mulai kuliah udah lancar ngomongnya. Sobat Ngobras, dia baru mulai kuliah ilmu komunikasi itu udah lancar ngobrolnya. Jadi awalnya segmennya tadinya mau anak muda, tapi karena melihat situasi di Citra ini, di daerah Panongan ini belum ada kedai kopi yang konsepnya bisa meeting, bisa untuk pertemuan-pertemuan keluarga atau gathering ya. Iya, gitu. Dan Sobat Ngobras, jangan salah, saya juga pernah di sini kopdar sama pengurus HSE Tangerang Raya waktu itu 30 orang. Saya mungkin pakai ruangan ini sudah beberapa kali ya untuk podcast, untuk pertemuan. Jadi kalau Sobat Ngobras juga yang kerja di daerah Tangerang perlu tempat-tempat untuk meeting, bisa langsung ke Atmosfer Cafe. Alamatnya di mana Non? Alamatnya di Jalan Pertamina, Panongan, Citra Raya. Tahu nggak Sobat Ngobras Panongan di mana? Saya juga orang Panongan. Jadi Panongan itu kecamatan yang membelah. Jadi Citra Raya ini terbagi dua nih. Yang satu bundaran 3 ke depan tuh masuk Cikupa, yang belakang masuk Panongan. Jadi jangan bilang ini di daerah banget, enggak. Jadi Panongan itu dekat Polsek Panongan, dekat Koramil Panongan ya. Dan view-nya nanti Sobat Ngobras akan saya ajak keliling lokasi ya. Di sini itu untuk ngopi enak banget, untuk bawa keluarga enak banget. Saya iklan banget ya. Karena saya terus terang aja, anak saya itu seneng kalau kesini. Jadi sayanya pencinta kopi, anak sayanya seneng kuliner. Jadi kita ini keluarga kuliner. Kebetulan teman-teman saya HSE juga hobinya yang ngopi, yang ngumpul. Nah, by the way, tadi kan Non Yumna ini ngambil jurusan ilmu komunikasi. Iya. Jadi berarti kedepannya ingin jadi pengusaha atau gimana? Pengusaha sih. Nah, pengusaha. Sobat Ngobras masih muda udah jadi pengusaha. Jadi ini usaha yang keberapa nih Non? Sebenarnya ini usaha pertama yang ayahku kasih ke aku sih. Siap Non. Jadi kita nggak usah lihat latar belakang, siapapun bisa jadi pengusaha. Jadi ada orang tua yang berkecukupan tidak memanjakan anaknya, tapi anaknya dikasih usaha nih, kamu belajar usaha dari muda. Jadi Sobat Ngobras kalau punya anak atau misalkan ya ini juga sahabat milenial nih, kalau ingin jadi pengusaha nanti bisa belajar juga sama Non Yumna nih. Jadi umurnya berapa sekarang? 18 tahun. 18 tahun baru semester pertama. Sudah bisa mengelola sebuah kafe namanya Atmosfer, alamatnya di Jalan Pertamina Panongan, dengan berbagai konsep yang tadi segmennya selain anak muda segala segmen sih. Bisa buat meeting, bisa buat gathering, bisa buat birthday party, wedding juga kita pernah ada. Pernah ada? Ya. Oke. Sama ini harganya gimana harga? Kalau menurut harga. Kadang-kadang kan kita nih orang di daerah lah harga. Buat harga sendiri kita tuh nggak mau yang terlalu overprice atau nggak mau terlalu rendah gitu. Jadi
di tengah-tengah lah, dibilang mahal enggak, dibilang murah banget juga enggak, karena pasti ada kualitas, ada harga ada kualitas kan. Oke, siap. Dan konsepnya ini bisa menemukan konsep ngadep ke apa namanya tuh kayak sawah lah ya gitu. Itu awalnya gimana sih? Biar apa? Jadi sebenarnya awalnya ini pas ayah aku punya tanah ini nggak ada rencana sama sekali buat dibikin kafe. Pertamanya punya tanah kayak beli aja gitu ya buat invest atau apapun itu kan. Terus karena aku kan anaknya suka nongkrong gitu ya. Anak nongkrong seberat muda, anak nongkrong nih. Ya jadi kayak pas lihat tanah ayahku yang ini, aku bilang kayak ya kenapa nggak dibikin coffee shop tadi ya, kenapa nggak dibikin coffee shop aja, soalnya di Citra kan belum ada yang konsepnya literally outdoor gitu kan, belum ada. Nah itu betul ya, jadi gitu. Awalnya saya juga dapat info itu pas saat ngopi-ngopi di Mardigras, bilang gini, teh lu udah ngopi belum ke Atmosfer? Belum, saya bilang cobain, ntar lu buat foto-foto bagus, outdoornya itu buat suasananya itu seperti di puncak mah kalah lah kata dia, pokoknya nggak jauh tapi konsepnya berasa kita pergi jauh gitu, jadi nikmat kopinya itu lebih terasa. Jadi berarti awal idenya untuk bikin itu memang dari non ya? Dari aku. Kemudian disampaikan ke ayahnya. Ya. Terus ayah kayak dijalanin beneran sama ayah gitu, jadi kayak kita lihat apa lokasi, terus kayak konsepnya gini-gini. Tadinya konsep itu nggak sebesar ini, coffee shopnya kayak bukan coffee, tadinya ini kan cafe sekarang, tadinya tuh maunya coffee shop aja gitu. Shop aja. Terus kayak kata ayah ini kan tanahnya gede, jadi sayang kalau nggak dipakai, terus jadinya konsepnya kayak cafe sebesar ini. Nah sekarang nih varian-varian kopi apa aja dan makanan-makanan apa aja yang dijual di sini? Atau kalau nggak best sellernya lah kalau bahasa anak muda, kalau saya bilangnya menu jagoannya apa sih? Yeah. Kalau best sellernya sendiri kita di kopi ada kopi Bunisora sama kopi Pandan. Udah pernah nyobain belum? Ini Bunisora. Ini Bunisora nih. Kalau kopi Pandan karena saya pencinta kopi, saya itu tetap aja ngopinya kopi hitam. Jadi saya americano, hot americano. Nih kayak gini, hot americano atau cappuccino. Jadi tadi Bunisora. Bunisora sama artinya apa Bunisora? Bunisora kayak itu bahasa Sunda sebetulnya. Saya nih orang Sunda nih tahu Bunisora. Buni itu tersembunyi, sora itu suara. Jadi suara tersembunyi. Bener nggak? Iya. Coba itu pasti ada idenya dari mana Bunisora? Karena Bunisora itu bahasa Sunda. Jadi buni itu tersembunyi, suara. Jadi suara yang tersembunyi. Tapi memang rasanya Bunisora ini enak sih. Ini berarti Bunisora ini di sini best seller. Bunisora, kopi pandan. Kopi pandan, terus buat mocktailnya kita ada butterbeer. Butterbeer itu apa? Butterbeer itu kayak mocktail gitu. Itu apa cemilan apa minuman, makanan? tapi tidak mengandung alkohol. Oh minuman. Ya. Oh jadi apa tadi? Butterbeer. Butterbeer. Saya nih kurang, aduh pendengarannya udah tua ya. Butterbeer, norak banget ya. Biasanya marut bir. Saya tuh ingatnya cuma bir doang. Natanya butterbeer. Berarti ada kalau butter gitu kayak ada whipped creamnya ya? Enggak sih. Enggak sih. Kayak mungkin boleh dicoba. Nanti dicoba. Iya. Saya soalnya kalau kesini cuma ngopi hitam aja. Iya. Nah, jadi ada Bunisora, ada butterbeer, terus kemudian kalau untuk makanan ringan. Kalau makanan ringan di sini paling best seller itu spring roll. Spring roll, oke. Terus apa lagi? Spring roll, terus mungkin kalau buat nasinya itu nasi goreng Atmosfer dan nasi goreng kampungnya itu favorite menu di sini. Tahu saya nasi goreng kampung. Saya nasi goreng kampung itu yang pakai kencur ya. Iya, jadi rasanya kayak saya udah nyobain tuh, harganya juga nggak terlalu mahal sih. Cuman memang kalau di sini kalau anak saya senangnya chicken cordon bleu. Itu enak itu. Iya, cordon bleu-nya juga kita lumayan ini ya. Harganya juga terjangkau. Oke, berarti tadi ada Bunisora, ada kopi pandan, ada nasi goreng kampung, ada kalau nggak kita minta ambilin menu deh. Ya. Boleh. Coba Neng, menu Neng. Nah, biar nanti Sobat Ngobras ngeliat menunya. Jadi Sobat Ngobras, nah ini nih, kalau mau meeting, kalau mau gathering, birthday party, atau mau ngajak anaknya lihat-lihat sawah, ngopi di tepi sawah judulnya di sini. Nah ini banyak nih, ternyata banyak ya. Yang paling best seller itu tadi kalau di makanan berat apa? Makanan berat kita ada nasi goreng Atmosfer sama nasi goreng kampungnya. Sama spring roll. Kalau makanan ringannya ada spring roll. Iya. Kalau chicken cordon bleu itu masuk ke makanan berat ya? Ke main course ya? Iya, main course. Oke, siap. Berarti di sini konsepnya itu satu kali ngopi dapatnya banyak. Dapatnya banyak tuh dapat pemandangan. Ya kali-kali aja jodoh tipis-tipis. Enggak bro, udah enggak bro, jodoh tipis-tipis kan. Itu kameramen soalnya masih bujangan. Enggak deh. Jadi terus saya di sini pernah kayaknya
dengar suara-suara musik live gitu. Oh, iya, Itu benar. kapan aja tuh? Itu malam Sabtu sama malam Minggu kita ada live musik di sini. Dari Dari jam jam 5 sore sampai? sampai tutup. Nah sekarang kan PPKM ini buka Nah. jam berapa sampai jam berapa? Sekarang buka tuh kita dari jam 1 sampai jam 9 malam. Oh itu udah pasti tutup ya. Iya. Jadi apa itu last order jam 9 itu? Jam 9 last order. Last order kalau misalkan orang masih ngopi sampai setengah 10 boleh dong. Masih kita tungguin. Pas datang nih jam 9 ngopi, tungguin sampai setengah 10 ngopi enak banget. Karena ini ya PPKM ya. Iya, Kalau normal biasa jam berapa? Kalau normal kita jam 10 jam 11 gitu sih. Jam 10 jam 11 ya. Jadi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat buka jam 1 siang sampai jam Iya. 9. Sama weekend juga segitu. Iya sama. Oh sama, oke. Berarti kalau ada sobat ngobras yang misalkan mau mengadakan meeting, ada nomor telepon yang bisa dihubungi? Boleh hubungin nomor aku langsung sih. Disebutin boleh? Boleh. Boleh, sebutin aja boleh. Oke, 08 bisa ngehubungin, kalau buat reservasi bisa ngehubungin 08 111 944 221. Oke. Ingat sobat ngobras. Jadi bisa menghubungi tadi 08 111 944 944 221. Beda sama saya, ujungnya saya 444. Ini 221. Jadi kalau sobat ngobras misalkan ingin tanya-tanya harga, terus ingin pakai private room bisa. Karena saya juga di sini podcast sudah berkali-kali. By the way, kemarin keterima di berapa perguruan tinggi? Keterima di Undip aja sih, cuma 2 jalur. Jalur jurusan apa aja? Komunikasi sama administrasi bisnis. Kenapa ngambil komunikasi? Karena lebih, kalau komunikasi itu jangkauannya lebih apa ya? Jangkauannya lebih Lebih luas. universal Iya, ya, lebih betul. universal. Jadi mau kerja di mana aja namanya ilmu komunikasi. Iya, pasti kepake. Betul. Nah, nanti S2-nya bisa komunikasi politik, bisa komunikasi entertain ya banyak. Iya. Apalagi mau jadi pengusaha bener memang komunikasi Iya. itu nomor 1. Emang komunikasinya bagus nih. Sobat ngobras masih muda, cantik, smart, komunikasinya bagus, punya modal, bisa usaha. Coba sobat ngobras bisa ngikutin, bisa. Jadi modalnya itu yang penting niat dulu, betul nggak? Betul. Ya kan, punya ide dulu, baru nanti sadarkan konsep ke orang tua, nanti orang tua yang akan mengusahakan. Jadi bukan harus kita nih langsung jadi pengusaha besar ya, kan belajar dulu ya. Iya, belajar. Iya. Jadi gimana jadi pengusaha, enak nggak? Ya, aku juga jujur masih banyak belajar. Kayak di sini juga orang-orang yang ada di atmosfer itu semuanya bantuin aku buat belajar. Siap. Karena memang semua juga belajar, saya juga belajar. Iya. Belajar mencari ilmu dari yang muda, bagaimana anak muda udah jadi pengusaha. Oke sobat ngobras nih, saya tadi udah ngobrol-ngobrol sama Non Yumna, pemilik dari Atmosfer Cafe yang beralamat di Jalan Pertamina Panongan. Panongan di mana sih? Nanti kalian cari aja kampus SA Unggul itu di belakangnya dekat Polsek. Pokoknya belakangnya sedikit sih, tetap masih kawasan Citra, cuman memang agak keluar dikit. Tapi view-nya mantep, makanannya mantep, apalagi kopinya. Arabica 100% pokoknya enak. Ya, Non Yumna nih, ada pesan-pesan nggak buat anak-anak muda kaum milenial supaya bisa mengikuti jejak Non Yumna kan yang masih muda, sudah punya usaha yang mapan, kemudian tetap berusaha untuk jadi tidak memaparkan fasilitas nih orang tua gue nih orang mampu, tapi dia tetap dikasihnya usaha bagaimana usaha itu bisa dikembangkan sama anaknya gitu. Jadi orang tuanya itu ngasih jalan untuk anaknya itu lebih maju gitu. Nah ini sebenarnya contoh buat anak-anak kaum milenial yang jangan hanya mengandalkan orang tua, tapi tetap berusaha. Jadi gimana pesannya nih Non Yumna untuk anak-anak muda nih? Ya. Kalau pesan aku ya buat anak-anak seumuran aku, kalau punya ide itu jangan takut buat dikembangin, karena kita nggak pernah tahu ide kita itu bakal jadi apa di kedepannya, bakal segimana majunya gitu. Jadi kayak kalau punya ide kembangin aja, jangan takut gitu. Terus kita jangan juga lalai sama fasilitas yang orang tua kita kasih. Nah itu Ya. yang biasa kalau orang udah mampu itu kan santai, gue mau orang kaya ngapain gue pusing-pusing, orang tua gue ada gitu. Padahal kita ini harus meneruskan ya. Kita harus menerusin, kita harus belajar sih sejak dari muda. Jangan kayak nanti lulus kuliah gitu, kayak kalau bisa sekarang kenapa enggak? Nah itu sebetulnya quote-nya, kalau bisa sekarang kenapa tidak? Karena kalau enggak kita mulai dari sekarang kapan lagi, betul nggak? Betul. Jadi cocok nih ngambil jurusannya ilmu komunikasinya udah bagus. Dia baru mulai kuliah 1 semester aja udah bagus komunikasinya menurut saya juga nih yang tua nih masih belajar nih, komunikasinya bagus, kemudian idenya bagus, dari tadinya hobi nongkrong kemudian dikembangkan menjadi satu ide usaha. Ya. Jadi untuk kaum muda milenial ataupun misalkan sobat ngobras punya anak nih boleh nih, jadi ini untuk dikembangkan ya Non Yumna. Iya. Jadi habis ini nanti kita akan keliling, akan lihat-lihat fasilitas-fasilitas dan misalkan
menu-menunya ya. Oke. Jadi nomornya terima kasih atas waktunya, sukses selalu. Mudah-mudahan nanti semakin berkembang dan bertambah usaha. Amin. Sobat Ngobras. Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Nom Yumna. Nah, jadi jangan karena kita anak orang mampu kemudian berleha-leha. Beliau pun anak tunggal tapi sudah punya ide, sudah bisa dikembangkan dengan jadi pengusaha muda ya kan. Boleh tuh ditiru. Jadi quote-nya tadi apa Nom? Kalau bisa sekarang, kenapa harus nunggu nanti? Nah, kalau bisa sekarang kenapa harus nunggu nanti? Oke, Sobat Ngobras, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam Ngobras!